Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Numpang tanya dulu ya, siapa yang kemarin Sabtu tidak hadir coba? Banyak ya, 40% ya. Baik, karena yang tidak hadir kemarin 40%, kita refresh ya pelajaran kita kemarin. Silahkan. Semua dapat kertas enggak? Kurang ya kertasnya? Nah, tolong semuanya pakai kertas ini ya. Silakan dicoret-coret kertasnya. Kalau nanti sayang dengan kertasnya, bisa minta PDF-nya ke panitia, bisa dicetak lagi. Ya, jadi selama pelajaran ini, silakan kertasnya dicoret-coret. Tadi saya bilang tidak makan 3 hari juga tahan ya. Dan saya benar-benar pernah tidak makan 3 hari ya. Waktu itu berpuasa di Solo, saya pengen tahu tidak makan 3 hari itu rasanya kayak apa gitu. Fasting ya, 72 jam. Jadi bagi Anda yang belum tahu rasanya seperti apa, saya kasih tahu ya. Ya, yang pertama sulit tidur. Ya, kalau kita fasting kita sulit tidur. Sulit banget tidurnya. Ya. Yang kedua, ludah kita menjadi hambar. Ya, jadi ternyata ludah kita itu ada manis-manisnya. Ya. Setelah kita puasa lebih dari 1,5 hari, hambar betul. Lanjut ya. Kita bersemangat ya, sebenarnya pikirannya lebih, otaknya lebih bersemangat ya. Dan yang menarik satu, di dalam kepala kita sering terbang bakwan, nasi padang, dia lewat ya, lewat ya. Nggak terlalu lapar sebenarnya, tapi rasa ingin makannya itu melebihi lapar. Jadi musuh kita bukan lapar, tapi rasa ingin makan ini loh, bakwan terbang dia lewat ya. Apa yang Anda suka lah ya, takoyaki lewat ya. Dan kalau sakit mah ya jangan dicoba ya, tapi siapa yang pengen tahu rasanya silahkan ya. Lalu setiap kalau laparnya naik, tipsnya itu minum air garam ya. Jadi sebenarnya kita lapar itu signal ya, salah satunya tubuh kekurangan natrium ya. Lalu setelah lewat 3 hari ya aman-aman aja ya. Lalu kenapa Bante fasting 3 hari? Ya, katanya itu saat ini adalah salah satu terapi untuk mencegah kanker. Ya, untuk mengaktifkan autofagi. Kalau di Amerika ya, beberapa orang terkenal, dia fasting 7 hari bahkan, tapi di bawah pengawasan dokter. Boleh cek di YouTube ya, ada yang terkenal namanya Tim Ferriss. Ya, Tim Ferriss itu quite famous, podcast tertua ya. Setua Joe Rogan podcastnya sepertinya. Nah, dan dia buat 2 buku yang sangat bagus. Anda boleh cari bukunya Tim Ferriss ya. Itu dia melakukan podcast bertahun-tahun, lalu semua insight dia gabungin ya. Anda beli buku itu worth it karena bukunya tebal banget. Ya, bisa dibaca pelan-pelan ya. Dan tidak harus dibaca habis. Anda cek aja topik yang Anda suka gitu. Saya lupa judulnya. Tools of Giant maybe, Tools of Titans ya, Tools of Titan ya. Saudara-saudari, kita bacakan ya, yang kemarin tidak hadir harus fokus 2 kali lipat karena hari ini pembahasannya nanti langsung kebenaran mulia yang ketiga. 4 kebenaran mulia. Pusat dari keseluruhan ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia, Cattari Arya Sacca. Jika seseorang dapat memahami 4 kebenaran mulia ini, maka seseorang dapat memahami Buddhisme. Sang Buddha mendefinisikan kebenaran mulia pertama seperti ini. Jadi saudara-saudari, ini saya ingin memberi insight ya untuk semua yang hadir. 4 kebenaran mulia ini ada di semua aliran.
Jadi tidak peduli teman-teman senangnya Theravada, senangnya Mahayana, senangnya Vajrayana atau Tantrayana, empat kebenaran mulia ini sama, ya. Dan kalau aliran Buddhism Anda tidak ada empat kebenaran mulia ini, Anda harus question mark, ya. Maybe itu adalah New Age Buddhism. New Age Buddhism. Apa itu Bante New Age Buddhism? Sebenarnya it's a kind of new religion, tapi dia numpang pakai nama Buddhism. Nah, itu terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ada agama official. Jadi kalau yang non agama official, dia mau masuk ke Indonesia, caranya gimana? Dia jadi cabang gitu. Dia jadi branch gitu. Tapi kan bukan Buddhis. Ya, di Indonesia bisa lah, ya. Di Indonesia apa aja bisa ya, selama dia memenuhi kriteria agama. Kriteria agama di Indonesia itu cuma dua. Ada Tuhannya dan tidak mengajarkan kejahatan. Cuma dua itu. Kalau dua itu dia bisa masuk gitu. Makanya aliran kadang bertambah. Tapi sebagai pengalaman ya teman-teman, kalau dikatakan Buddhis itu harus ada dua. Satu, harus ada Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha. Yang kedua, harus ada empat kebenaran mulia. Anda cek, ya, Anda yang pernah belajar Mahayana, Tantrayana, ada nggak hukum karma? Ada ya? Hukum karma itu nanti ini, yang nomor 4, pandangan benar, nanti kita masuk, ya. Jadi, oleh karena itu, ini adalah dasar yang sangat penting bagi semua kita murid Sang Buddha. Yang kedua, saudara-saudari, ajaran pertama yang diajarkan Sang Buddha itu adalah Dhammacakkappavattana Sutta kepada 5 pertapa penyiksa diri. Dan Dhammacakkappavattana Sutta itu isinya adalah 4 kebenaran mulia. Dan Bante Kondanya mencapai Sotapanna. Itu artinya, kalau seseorang benar-benar mempelajari 4 kebenaran mulia, ini adalah modal untuk mencapai kesucian yang paling dasar. Dan dalam sutta, kalau seseorang sudah mencapai Sotapanna, dia pasti mencapai Nibbana. Paling lama 7 kehidupan. Begitu ya. Berarti, hanya bermodalkan ini, beberapa orang yang punya potensi mampu mencapai Nibbana. Walaupun belum lengkap. Ya toh? Jadi ini adalah benar-benar dasar yang paling penting. Jadi tidak peduli teman-teman belajar Dharma sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, Anda benar-benar harus selalu menguasai ini. Ya, teman-teman yang baru hadir hari ini ya tidak banyak belajar Dharma atau yang sudah belajar sampai Dharma yang rumit-rumit, Paticcasamuppada, Pancakkhanda. Tapi kalau Anda miss ini sayang. Anda tidak punya step pertamanya. Anda boleh tanya atlet profesional manapun. Anda boleh tanya. Di bidang apapun. Apa yang paling penting? Mereka akan mengatakan basic, fundamental. Tadi Cisari jawab apa? Ini pemanasan dulu. Oh, pemanasan. Ya, tadi kita sudah pemanasan sih, meditasi 5 menit. Ya. Bela diri yang pernah saya ikuti itu basketball, ya. Jadi di zaman saya ada Kobe Bryant, ya. And Kobe Bryant just do the basic move again and again, ya. Dia begitu jump shot ya, mundur ke belakang, saya udah lupa istilahnya. Apa, lompat sambil mundur ke belakang and fade away ya. Dia begitu fade away, susah banget untuk dicegah ya. Dulu saya di Kota Medan ada pemain Angsa Pura ya, itu tim terbaik di Kota Medan. Ini ada rekaman ini ya. Ada dosanya ini. Jadi waktu itu saya demam ringan ya, saya izin dari sekolah ya, bolos ringan gitu ya. Jadi bolos ringan malahan saya pergi lihat atlet main basket gitu, karena jarang-jarang mereka latihan live gitu. Jadi saya liatin ada satu playmaker itu yang biasa ngontrol dribbling ya. Dia jago banget dribble. Orangnya nggak terlalu tinggi. Dan dia ngajari temennya dribble. Dan dribblenya itu cuma cross dari kanan ke kiri. Nggak ada teknik aneh-aneh, masuk ke kolong kaki, atau spin ke belakang. No. Dari kanan, cross ke kiri. Itu basic move. Dan dia buktikan, dia cross everyone pakai teknik itu. Terus apa rahasianya? Ternyata dia ajari temennya.
kamu harus cross bolanya ketika badan kita dengan enemy kita itu hampir pas satu bola. Dan dia nggak akan punya cukup ruang untuk steal. Jadi saya lihat dari jauh kan, oh ini teknik rahasia ini ya. Lalu saya latih itu untuk beberapa waktu. Besok I cross all my friends. Yes, with the basic move. Ya, Anda jangan lihat saya agak gemuk ya. Dulu nggak segemuk ini ya. Nah, jadi olahraga kedua yang saya senangi adalah Brazilian Jiu-Jitsu. Kita punya hero di Brazilian Jiu-Jitsu itu adalah Roger Gracie. Ya, Roger Gracie itu 10 kali juara dunia. And he said the same. Ya, teknik yang dia gunakan adalah basic move. Unik ya. Jadi jangan underestimate basic move ya. Dan saya ingatkan lagi, Bante Kondanya mencapai Sotapanna menggunakan basic move ini. Ya, 4 kebenaran mulia. Mari kita lanjutkan. Yang pertama teman-teman ya, yang baru hadir hari ini, kebenaran mulia yang pertama itu adalah adanya duka. Dan apa kebenaran mulia mengenai duka? Duka Arya Saca, kelahiran adalah penderitaan. Menua adalah penderitaan. Kesakitan adalah penderitaan. Kematian adalah penderitaan. Kesedihan adalah penderitaan. Ratap tangis adalah penderitaan. Rasa sakit, duka cita, dan keputusasaan adalah penderitaan. Berpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan. Berkumpul dengan yang tidak disukai adalah penderitaan. Sang Buddha merujuk pada penderitaan fisik dan penderitaan batin. Penderitaan fisik yaitu sakit karena penyakit, umur tua, kelelahan, dan sebagainya. Kalau penderitaan psikis yaitu semua penderitaan mental, takut, bosan, khawatir, duka cita, kesepian, dan keadaan psikologis negatif lainnya ya. Keadaan psikologis negatif lainnya itu malu ya, marah, kesel, dan lain-lain, tersinggung. Lanjut, menjalani kehidupan adalah mengalami penderitaan dalam taraf yang banyak maupun sedikit. Ya, tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengalami penderitaan, ya. Hanya bedanya banyak atau sedikit. Contoh, ada orang mungkin seumur hidupnya tidak pernah sakit gigi, ada. Tapi tidak ada orang yang tidak pernah sakit perut. Kita tes ya. Siapa di sini yang tidak pernah sakit gigi? Ada? Enggak ada ya, enggak lulus saya ya. Uniknya ya teman-teman ya, saya sudah tes di banyak provinsi. Kadang ada loh 1 orang, 2 orang dia enggak pernah sakit gigi. Kenapa saya tahu? Karena dulu best friend saya duduk di sebelah saya, enggak pernah sakit gigi seumur hidupnya. Ya, kok bisa Bante? Papanya rajin bawain dia ke dokter gigi. Ya. Tapi tidak ada orang yang tidak pernah sakit perut. Jadi kalau Anda ngajar duka ya, mana tahu nanti ada yang jadi guru Dharma atau sharing ke keponakannya tentang Dharma. Kalau dia anak konglomerat, jangan pakai contoh sakit gigi. Mungkin dia nggak pernah sakit gigi ya. Ganti contohnya, sakit perut. Lanjut ya. Sang Buddha tidak menyangkal, silakan yang bawa pena di garis bawahi. Sang Buddha tidak menyangkal akan keberadaan kesenangan dan kebahagiaan. Jadi teman-teman, kita belajar Dharma, walaupun topiknya duka di awal, bukan berarti kita menuju penderitaan ya, tapi kita belajar mencari problemnya, agar problemnya bisa kita solve. Jadi, tujuan dari Buddhism itu tetaplah kebahagiaan. Sang Buddha hanya berusaha membawa perhatian kita pada fakta yang sangat jelas bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita seutuhnya. Kendati pun manusia pada umumnya telah berusaha untuk menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan, namun masih jarang yang merasa telah menemukan kepuasan dan kebahagiaan internal dari dalam diri. Yang bagian ini juga pentingnya teman-teman yang hadir siang hari ini, jikalau merasa ya hidupnya sebenarnya sudah quite good ya, semua sudah terpenuhi, tapi entah kenapa rasanya kok belum bahagia-bahagia banget ya. Nah, ini Anda masuk kriteria ini ya. Karena memang sulit bagi manusia itu untuk merasa bahagia secara sempurna. Kemarin kita juga membahas kenapa begitu ya. Itu karena default our
default brain system ya, our default brain system. Silakan catat nama bukunya Why Buddhism is True. Ya, Why Buddhism is True. Saya menyarankan umat Buddha yang senang baca dan yang nggak senang baca, cobalah koleksi satu buku itu ya, Why Buddhism is True. Itu science. Science and Religion. Jadi yang nulis adalah Robert Wright. Dia dosen di Princeton. Dia PhD-nya Science and Religion. Ya, jadi dia akan bahas Buddhism, ada science-nya. Kenapa saya sebut our brain default system? Itu karena otak kita itu terdesain untuk tidak gampang terpuaskan, begitu ya. Bahkan si Robert Wright itu kasih contoh. Jadi Anda boleh terjemahkan dukkha sebagai penderitaan dan ketidakpuasan. Ya, kalau Anda ingin menerjemahkan ke penerjemahan yang paling dekat ya, dukkha, dukkha, artinya penderitaan dan ketidakpuasan. Jadi kalau kata dukkha dalam bahasa Indonesia, dukka, itu adalah misery, tragedi. Tapi kalau dalam bahasa Pali, dukkha itu artinya ketidaknyamanan mental ya, atau ya itulah penderitaan dan ketidakpuasan. Dari yang sangat kecil sampai yang besar ya. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia dukkha itu hanya yang besar aja ya, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan ya, bangkrut, putus cinta, itu misery gitu. Kalau yang dharma, dukkha, itu semua ketidaknyamanan mental juga dukkha. Nah, Robert Wright membuat contoh ya. Contoh, kita pulang kerja sangat lelah, sampai di rumah sangat lapar, ada 3 donat kecil. Anggaplah kita itu favoritnya donat kecil itu. Anehnya, ketika kita menikmati 1 donat kecil, pikiran kita sudah menuju pada sisa yang 2. Dan sambil berpikir, aduh, kurang banyak. Misalkan begitu ya, karena lagi lapar banget, 3 hari tidak makan ya. Jadi anehnya, harusnya pada saat donat ini masuk ke mulut, harusnya kita happy enggak? Happy ya, tapi di saat yang bersamaan ada kegelisahan, khawatir, aduh tinggal sedikit, aduh sisa nggak banyak. Nah di situ juga dukkha. Jadi dukkha itu sangat unik. Dukkha bahkan bisa hadir pada saat kita bahagia, ya. Atau kemarin saya membuat contoh, dulu saya senang barbecue, kadang sambil barbecue ngumpul dengan teman-teman bisa muncul kegelisahan. Aduh, pesta ini nanti juga usai, begitu ya. Ya, demikianlah kehidupan manusia. Nah, kita dukkha itu hadir ya. Yang jadi ibu lebih sedih lagi ya. Dia bermain dengan anaknya dengan sangat seru sambil berpikir, aduh nanti udah gede anak saya tinggalnya jauh gitu ya. Ya, itu penderitaan banyak ibu-ibu ya. Ya, demikianlah kehidupan. Jadi dengan menceritakan konteks ini teman-teman jadi tahu kenapa dalam Buddhism Sang Buddha mengatakan dukkha itu hampir selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi bukan dukkha yang misery, yang tragedi ya. Tapi hal-hal kecil seperti ini. Lanjut. Kendatipun manusia pada umumnya, ini tadi sudah ya, yang terakhir. Sang Buddha adalah dokter yang penuh cinta kasih, yang telah menunjukkan kepada seluruh umat manusia bagaimana cara untuk mengatasi penderitaan, rasa sakit, kematian, kelahiran ulang, dan bagaimana mencapai kebahagiaan nibbana. Di sini kita dapat melihat bahwa Sang Buddha sangat berdasarkan kebenaran atau satsa. Penderitaan yang dijelaskan oleh Sang Buddha bukanlah kepercayaan semata. Bukan hal yang dipaksa agar kita percaya, namun benar-benar adalah kebenaran yang telah kita semua jalani selama ini. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha dikenal sebagai ajaran yang berdasarkan pada kebenaran atau fakta, bukan merupakan ajaran yang dipaksakan untuk dipercayai. Ya, jadi teman-teman, kemarin kita belajar 2 poinnya. Poin yang kedua adalah apa sebabnya. Jadi kalau poin yang pertama adanya dukkha, yaitu penderitaan dan ketidakpuasan. Lalu yang kedua itu adalah sumbernya. Sebelum saya lanjut ya teman-teman ya, saya ingin share bahwa Buddhism itu disebut juga training based religion. Ya, kita disebut training based religion. Saya dengar istilah ini dari Bante Payutto.
Ya, Bante Payutto adalah salah satu Bante sangat senior di Thailand. Beliau mengatakan dalam Buddhism itu seperti kurikulum yang harus kita jalani. Lalu sembari kita menjalaninya, kita train ourselves ya. Lalu dari waktu ke waktu kita semakin berkembang. Dan saya sangat setuju dengan hal ini. Anda pulang nanti ya, kalau Anda rajin ya, Anda cari kertas, Anda coba tulis semua sumber penderitaan dalam hidup Anda. Semua. Ya, nanti pulang Anda tulisin semua. Mungkin nomor 1, duit kurang banyak. Gitu. Itu selalu problematik ya. Duit itu nggak pernah cukup ya. Ya, sebelum saya jadi monk, ada film Singapura, judulnya Money Never Enough ya. Ya, kalau orang Medan mungkin sudah nonton ya, karena ada Hokkiennya. Ya, Money Never Enough, kira-kira seperti itu. Dan setelah menjadi biku ya, saya ketemu umat dari kalangan manapun, dan ternyata benar ya, money is never enough gitu. Nah, Anda boleh tulis semua masalah yang Anda anggap sebagai sumber penderitaan. Contoh nomor 1, kurang disayang si A. Nomor 2, ingin ini. Nomor 3, gampang marah. Nomor 4, keluarga kurang harmonis. Atau nomor 5, ada problem dengan teman baik, whatever. Anda tulis semua yang disebut problem dalam hidup yang membuat kita menderita. Dan semua kurikulumnya ada di Buddhism. Yes. Ya, semua kurikulumnya. Saya tidak bisa berani mengatakan semua lah. Let's say 85%. Ya. 85% sumber penderitaan kita itu di-cover oleh Buddha, oleh ajaran Sang Buddha. Lalu yang lain sebenarnya bukan tidak lengkap, tapi yang lain tidak mendalam. Contoh, kalau masalah finance ya Sang Buddha bukan ahlinya finance. Tapi Sang Buddha ngajar juga bagaimana jadi umat Buddha itu bisa sejahtera, ada sutanya. Namanya Digajanu Sutta. Ya, pernah saya share di YouTube, tapi agak sulit carinya. Sang Buddha di situ tulis kalau ingin sejahtera dalam hidup, nomor 1 punya skill, knowledge, attitude. Ya, dan sangat reasonable. Semua yang diberikan Sang Buddha itu sangat reasonable. Ya, beliau nggak pakai bahasa skill, knowledge, attitude ya. Bahasa beliau adalah memiliki usaha yang tidak kenal henti dalam memiliki keterampilan, mengatur sesuatu yang memiliki kemampuan untuk mengatur, ya, memiliki penilaian yang baik dan lain-lain itu. Nah, itu kalau diubah jadi bahasa Inggris ya, keterampilan itu skill, betul ya? Mengatur sesuatu yang belum sesuai, management. Ya, punya penilaian yang baik, good judgment ya. Saya pernah dengar podcastnya Naval Ravikant, orang sangat sukses di Amerika. Dia bertanya ke hostnya ya, atau lawan bicaranya, kenapa CEO dibayar mahal? Betul ya? Kenapa CEO dibayar mahal? Kalau Anda menjawab pendidikannya tinggi, Anda yang master degree fresh graduate dari Sydney University nggak jadi CEO, betul ya? Atau PhD in economy nggak bisa langsung jadi CEO. Pengalamannya banyak. Yang lain juga pengalamannya banyak. Koleganya kan semua bekerja sama lamanya dengan si CEO. Menurut Naval Ravikant, CEO dibayar mahal itu skill paling mahal yang dibayar untuk seorang CEO itu adalah a good judgment. Karena dia yang bawa kapal, betul ya? Kapal mau belok kiri, kapal mau belok kanan. Dan saya sangat terkejut Sang Buddha meletakkan itu di sutta, memiliki penilaian yang baik, which is itu adalah good judgment. Ya, kita baca pelan-pelan, ini bentuk super singkat ya. Jadi punya sifat rajin ya, tidak boros, dan salah satu poin yang sangat besar yang diberikan Sang Buddha itu adalah tidak punya teman yang buruk. Jadi Sang Buddha berulang-ulang menasehati kita, jangan punya teman yang buruk. Anda baca Manggala Sutta, itu the first advice ya, adalah asewana cak balanang pandita nancak sewana. Jangan bergaul dengan orang jahat, bergaul dengan orang baik. Nah, kembali di Digajanu Sutta ya, cara untuk sukses, beliau taruh lagi, jangan berteman dengan orang jahat. Kenapa? Anda boleh cek ya. Umumnya orang kehilangan uang itu karena kena scam, teman. Nabung, diajak MLM palsu, kena scam. Betul ya? Nabung,
diajak investing entah jenis apa, scam lagi, habis lagi ya. Nabung, kena money game. Tahu money game? Ya, kalau di zaman dulu ada BMA. Itu zaman papa mama saya. Ada BMA. Zaman saya ada fast track, diamond, or whatever. Taruh 5 juta, nunggu 3 minggu, jadi 8,5 juta. Ngerti ya? Taruh 5 juta, nunggu 2 minggu, jadi 10 juta. Ya, Cisari pernah ketemu sih? Namanya Ponzi scheme. Atau kita sering sebut money game. Ya. Ponzi. P-O-N-Z-I. G-I ya. P-O-N-Z-I. Ponzi. Anda nanti boleh cek di Wikipedia, di Google ya, namanya Ponzi. Nah itu saya lihat ya, setiap 5-10 tahun itu muncul Ponzi yang baru, targetnya anak-anak muda yang baru tamat SMA, baru kerja, karena mereka nggak ngerti. Ya, dulu keluarga saya juga, mama saya beli, papa saya beli ya. Akhirnya papa saya menang, mama saya kalah. Ya, supaya jus ya, kemenangan papa saya kasih ke mama saya. Jadi kita jus gitu, satu family jus ya. Ya. Kenapa Bante harus keuntungan papa kasih ke mama? Ya demikianlah nasibnya ya. Ya, katanya uang istri milik istri, uang suami milik istri gitu ya. Ini bercanda kan, ini ada online-nya ya. Ya, ini izin sama parents saya ya, bercanda ya parents. Ya. Jadi teman-teman jangan kena scam ya. Kalau mau sukses jangan kena scam. Hati-hati, jangan. Kalau teman kita punya kayak sifat-sifat agak buruk, kita sudah harus mulai hati-hati gitu. Yaitu ada semua di Gajah Sutta. Kita lanjut. Anda yang tertarik ya, boleh cari nama sutanya di Gajah. Nanti kalau saya berhasil menemukan ceramah saya sendiri, saya kirim ke Cisari ya, mungkin bisa di-share di grup. Karena saya nggak punya YouTube official, nggak ada. Ya, jadi nggak tahu siapa yang rekam dan siapa yang share. Teman-teman, yang nomor 2 kita tidak bahas terlalu banyak. Nanti pas saya makan siang, teman-teman membaca sendiri. Tapi saya hanya mau bahas tabel ini ya. Jadi ternyata Sang Buddha mengajarkan kita semua penderitaan kita itu kita juga yang memunculkannya. Ya, dan sumbernya dari 2. Nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan. Nah, ini adalah rumusnya. Saya akan sedikit bercerita bahwa mengapa dikatakan penderitaan itu kita yang buat sendiri. Contohnya adalah, bayangkan seorang anak kecil ya, umur 2 tahun, dia punya permen setumpuk gini, segenggam, terus kita ambil permennya, nangis nggak dia? Nangis ya, nggak berhenti-berhenti, marah dia. Marah, nangis, sedih, kecewa. Kenapa dia nangis? Ya 2. Satu, dia punya keinginan kan, pengen permen ini. Yang kedua, dia punya ketidaktahuan. Dia nggak tahu kalau permen itu murah. Permen itu nggak semahal-mahal itu. Nanti setelah dia umur 7 tahun, 8 tahun, dia udah lebih pinter. Dia udah ngerti $1 gitu ya. Dia udah ngerti gitu. Pada saat itu kalau kita curi permennya, dia udah nggak nangis. Mungkin kalau kita curi coklatnya, dia nangis gitu. Coklat lebih mahal. Betul ya? Jadi sebenarnya ketika dia kecil, apa yang membuat dia duka? Ketidaktahuan bahwa permen itu murah. Begitu ya? Lalu Anda coba merenung. Sembari kita dewasa, banyak enggak duka-duka yang dulu kita alami, lalu saat ini kita senyum, kok saya dulu bodoh gitu. Betul ya? Berarti pada saat itu kita belum pinter. Belum pinter itu namanya awija. Wija ini pengetahuan. Bahasa Sanskertanya widya. Ya. Jadi awidya, tidak ada knowledge. Nah, kalau kita punya knowledge, kita jarang menderita. Nah, knowledge itu di era ini kita sebut sebagai salah satunya wisdom. Jadi saya sangat senang melekatkan kata wisdom itu dengan knowledge bersamaan. Wisdom and knowledge. Ya, walaupun ya pada prakteknya lebih kurang sama. Ya, wisdom itu juga menggunakan knowledge untuk kita bisa contemplate, kita bisa pondering ya. Tapi supaya lengkap, saya senang menyebut keduanya. Nah, semoga ya dengan pelajaran Dharma, kita terus belajar, dan belajar, knowledge kita bertambah,
Apa yang dulu membuat kita marah, pelan-pelan, oh nggak marah lagi. Ya, apa yang dulu membuat kita bersedih, pelan-pelan kita jadi sudah nggak bersedih lagi. Nah, itulah tujuan kita belajar Buddhism. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada ya, tidak ada. Saya baca sedikitnya. Sebagai contoh, di bawah tabel ya, seseorang dapat saja memiliki hasrat sangat tinggi untuk menjadi kaya, karena ia berpikir uang dapat membuatnya bahagia. Oleh karena ia tidak sanggup menjadi kaya, ia menjadi frustasi dan tidak puas. Hubungan antara nafsu keinginan menginginkan uang dan ketidaktahuan secara keliru mempercayai bahwa uang membawa kebahagiaan secara sangat jelas terlihat sebagai sebab dari penderitaan orang tersebut. Ya, jadi teman-teman, menurut saya ini kalimatnya Bhante Dhammika ya. Saya ambil dari buku beliau, judulnya All About Buddhism, tapi bukunya sudah nggak bisa dicari ya. Hampir sudah nggak bisa dicari. Kalau Anda ketemu beliaunya, tanyain ya, gimana biar kami bisa punya buku All About Buddhism. Karena beliau authornya, beliau tinggal di Queensland katanya. Ya, pernah datang kemarin nggak sih? Pernah ya. Ya, katanya sekarang tinggal di Queensland, tapi alamatnya dirahasiain. Karena beliau biar nggak sibuk gitu. Beliau terkenal ya. Lanjut. Untuk 2 paragraf ini teman-teman, saya ingin memberi tambahan ya, karena beberapa orang mungkin kurang setuju dengan 2 paragraf ini. Ini contoh dari beliau, tapi saya pribadi setuju ya. Jadi saya ingin memberi advice ya. Kalau seseorang sangat ingin menjadi kaya, sangat ingin menjadi sukses, mohon ya, dia harus dengerin Jim Carrey. Coba kita buka Jim Carrey. Jim Carrey bilang, saya pikir setiap orang harus menjadi kaya dan terkenal dan melakukan segala sesuatu yang mereka impikan, sehingga mereka dapat melihat bahwa itu bukanlah jawabannya. Jadi begini teman-teman ya, kalau ada yang ingin sekali menjadi kaya raya pun, saya menyarankan Anda jangan menggunakan konsep nanti kalau sudah kaya saya bahagia. Jangan, Anda rugi. Kenapa rugi? Kalau kayanya umur 40, berarti start umur 40 Anda baru bahagia, betul ya? Jadi umur dari 21 sampai 40 Anda fight ya 19 tahun, Anda nggak ada bahagianya. Rugi. Yang untung bagaimana? Yang untung adalah mencintai proses, betul ya? Ya, uang itu bukan sumber kebahagiaan satu-satunya. Saya tidak mengatakan uang bukan sumber kebahagiaan, saya nggak ngomong begitu ya. Nggak ada uang itu amsyong juga hidup ini. Betul ya? Tapi uang bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaannya. Jadi kalau uang belum banyak, ya mudah-mudahan semua uangnya banyak ya. Ya, ini kan online biar direkam untuk waktu yang lama. Ya, kalaupun uang dirasa belum banyak, bukan berarti kita menderita, betul ya? Cari kebahagiaan-kebahagiaan internal, kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak banyak menggunakan uangnya. Berkumpul dengan teman, gardening ya, playing sports ya, telepon orang tua, telepon adik ya, keluar sama teman, datang ke wihara, hiking, tidak pakai uang. Masa harus nunggu umur 40 baru happy? Gawatnya, nanti sudah kaya, umur 45, udah kaya 5 tahun ini ya, datang ke saya. Bante, hidup saya penuh penderitaan. Ini real. Saya curhat ke Anda sebagai mang ya, sebagai biku. Orang yang duitnya lebih kurang kan katanya duit nggak bunyi. Itu bahasa orang Medan, duit nggak bunyi. Duit nggak bunyi itu artinya kita nggak pernah bisa menilai hartanya orang. Ya, tapi orang yang punya 1 pabrik, 2 pabrik, multi pabrik, ada juga yang datang ke saya menceritakan misery of life-nya. Ngerti ya? Tapi selain itu ada orang yang normal saja ya, tidak punya pabrik, punya pekerjaan yang layak, ya, punya anak bekerja, semua normal aja, lalu share ke saya, hidupnya sangat bahagia, betul ya? Jadi ternyata kalimat ini benar, kebahagiaan itu tidak semata-mata terletak pada jumlah uang yang kita miliki. Kembali itu adalah bagaimana Anda memanage hidup Anda. Semoga dengan Dharma
apapun keadaan kita, kita jadi lebih berbahagia dan tidak menjadi lebih menderita. Kalau Anda punya cita-cita ingin jadi super kaya, ya, silahkan ya. Tapi kejarlah cita-cita itu tanpa melanggar sila. Umat boleh menjadi kaya, bukan tidak boleh. Ya. Tapi jangan melanggar sila. Kalau bisa, saya senang konsepnya orang Eropa ya. Mereka berpikir hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi mereka kadang mengabdikan dirinya untuk riset satu hal 10 tahun, 15 tahun untuk nyiptain satu alat yang katanya bisa membantu dunia. Jadi di beberapa negara di Eropa mereka ateis ya, beberapa negara majority ateis, nggak percaya agama, tapi mereka merasa legacy yang tujuan hidup tertinggi mereka itu adalah ada legacy gitu. Nah, jadi mereka kalau merasa sudah contribute something to the world, ya itu hidupnya udah bagus gitu. Karena kan dia nggak punya religion. Makanya beberapa saintis itu semangat banget research sonarnya kapal. Bisa 25 tahun dia research sonarnya kapal. Ya, research alat bor yang lebih canggih. 10 tahun, 15 tahun research alat bor yang lebih canggih. Nah, setelah dia ciptakan, seluruh dunia bisa menikmatinya, termasuk kita, walaupun made in China ya. Ya, biar dia yang ciptain, China yang produksi ya. Kalau nggak made in China kita nggak bisa pakai ya. Dyson itu, Dyson ya. Dyson itu meneliti vacuum cleaner itu 5 years ya. Kemarin saya tinggal di rumahnya Pak Tiansen ya. Tiansen ya. Apa? Tian-ing, sorry namanya salah tuh ya. Udah numpang rumah orang salah lagi dong. Sepertinya malam ini saya diusir ya. Ya, aku Tian-ing ya, meminjamkan rumahnya untuk para Bante menginap selama di IBS ya. Saya akan stay 2 minggu. Ya, Pak Tian-ing juga pakai Dyson. Jadi pas saya lihat Dyson, I know the story ya. Orangnya 5 tahun research vacuum cleaner. Setelah itu dia mau jual ke company di Amerika, nggak ada yang mau beli teknologi dia. 5 years loh dia berjuang. Akhirnya dia jual ke Jepang, ya. Akhirnya dia jual ke Jepang. Dyson itu punyanya Jepang sekarang, license-nya. Ya, 5 years. Dan sekarang semua orang bisa pakai yang made in China, ya. Yang Dyson enggak, yang Dyson enggak. Yang made in China semua niru. Sekarang di Indonesia yang mereknya, aduh saya lupa pakai ini, sorry. Ya, it's okay, nanti second part ya. Ini refreshing. Pakai aja ya. Jadi hari ini selain diusir Pak Tining, saya diusir panitia ya. Ya. Iya, bagus juga ya. Agak sensitif itu sih. Iya, jangan-jangan para dewa melindungi saya ya. Ya. Jadi teman-teman, saya menyarankan Anda untuk percaya Jim Carrey ya. Nanti Anda sudah kaya, sukses, terkenal, biasa aja kok. Seriously. Hidup itu ya biasa aja. Cuma lebih gampang dan masalah lebih sedikit. Ya. Karena ada obat merah kalau di Indonesia. Ya, katanya obat segala obat. Ya. Uang 100.000 ya. Ya, namanya obat merah ya. Sepertinya ada part yang saya terlupakan, but it's okay ya. Nanti kalau ingat saya sampaikan. Oh ya, kenapa hal itu terjadi ya? Kalau menurut buku Why Buddhism is True, ya, dia menjelaskan Buddhism by Science. Itu karena sistem brain default system kita itu adalah happiness itu menguap, evaporate ya. Apapun happiness yang Anda alami, kalau Anda mengalami happiness yang sama berulang-ulang, dia evaporate. Ya, salah satu contoh tempat yang Anda suka banget. Coba tinggal di sana 2 tahun. Jadi biasa aja. Betul ya? Tetap indah. Saya sudah tinggal di Wieramendut 10 tahun, tetap indah. Tapi nggak seindah hari pertama saya nginap di Mendut. Indah banget ya, ada gunung, ada candi, ada suara burung, suara desa ya. Nah, tetap indah tapi sudah nggak seindah itu. Makanan yang Anda paling sukai, coba makan setiap hari selama 3 bulan, betul ya? Ya, enaknya berkurang.
Beberapa orang bisa loh, breakfastnya sama for 5 years. Beberapa orang, ya, tapi tidak semua orang bisa. Ya, jadi saudara-saudari, kenapa ketika orang sudah sangat kaya raya pun, duitnya 1 triliun pun, bukan berarti dia tidak ada duka, karena happiness itu evaporate, ya. Atau bahasa lainnya itu membiasa. Apapun yang sudah kita miliki membiasa. Tapi uniknya teman-teman, kalau Anda berlatih meditasi ataupun happiness yang lebih spiritual, ya. Apa berarti happiness yang lebih spiritual? Gratitude, ya. Lalu kebersamaan, merasa hidup ini sudah baik, sudah bermakna, doing good, betul ya? Termasuk meditation, itu happiness-nya tidak evaporate. Menarik loh, ya. Happiness-nya itu malah naik. Anda latihan meditasi awalnya sulit ya, lama-lama lebih gampang, dan Anda menjadi lebih tenang. Meditasi itu kayak jogging, awalnya sulit. Gak ada yang bilang jogging hari pertama itu gampang, gak ada. Tapi ada orang yang sudah rutin jogging selama setahun, dia mengatakan jogging itu menyenangkan, betul? Meditasi persis seperti itu, awalnya sulit teman-teman. Ya, jadi kalau Anda sulit bermeditasi, start aja 10 menit, gak usah banyak. Ya, 10 menit tapi rutin, 10 menit tapi rutin ya. Nanti naik pelan-pelan ya. Bahkan nanti bisa jadi 1 jam, bisa jadi 2 jam. Nah, kita stop dulu. Yang bagian terakhir adalah ada keinginan yang baik, ada keinginan yang buruk ya. Teman-teman baca sendiri. Keinginan-keinginan yang jahat disebut tanha, keinginan-keinginan yang baik disebut canda ya. Jadi umat Buddha bukan tidak boleh memiliki keinginan, tapi keinginannya yang baik-baik. Ya, silakan dibaca pelan-pelan. Kita tutup dulu. Saya makan siang ya. Anumodana semuanya.